Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono, SPD selaku instruktur, serta Bapak Ibu Guru hebat Nusantara semuanya. Terima kasih kepada pihak APSI dan Samisanov yang sudah menyelenggarakan diklat ini. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu hebat Nusantara yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti vikon kelompok kami. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang bertugas pada vikon kali ini. Host saya sendiri, Siti Endri Astuti. Moderator dibawakan oleh Bapak Jajang Herdiana SPD, beliau dari SMK Al-Inslam Boarding School Cirebon, Jawa Barat. Sementara presenter akan dibawakan oleh Ibu Puji Fitriyanti, SPD, SMP Negeri 2, Mayang, Jember, Jawa Barat. Bapak Ibu hebat, mari kita bersama menyimak materi pada malam hari ini dengan tema Google Form yang akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Jajang Herdiana SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Titi Endri Astuti, Eskom dari SMKN 1 Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Yang saya hormati instruktur kita Bapak Siwahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar, dan presenter kita Ibu Puji Fitriyanti SPD dari SMPN 2 Mayang, Jember. Selamat bergabung dan selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah, insya Allah sebelum saya menyerahkan waktu kepada Ibu Puji SPD, perlu saya sampaikan kurikulum vitae dari beliau, data pribadi, nama Puji Fitriyanti, tempat tanggal lahir Banyuwangi, alamat Jalan Merpati RT 04 RW 20 Mayang, Jember. Riwayat pendidikan formal tahun 1991 sampai 1996, SDN 3 Rojo Jambi Banyuwangi. SMPN
2 PGSD Universitas Juruhan Malang. Kemudian tahun 2002 sampai 2007 S1-nya di Universitas ini mengambil jurusan Imam dan riwayat karirnya tahun 2010 sampai beliau guru bimbingan konseling di SMPN 2 yang tahun 2013 sampai 2019 beliau menjabat sebagai sekretaris MGBK Jember Wilayah Timur. Dan tahun 2016 sampai 2017 beliau menjadi instruktur program PKB tingkat SMP. Itu untuk kurikulum vitae beliau. Baik, untuk serahkan waktu sepenuhnya kepada beliau untuk menyampaikan materi tentang Google Form. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami bisa memperhatikan, menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Karena nanti di sesi yang kedua ada forum tanya jawab. Baik, langsung saja saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Ibu Puji. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Jajang selaku moderator, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Titi selaku host pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya ucapkan pula terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diluangkan untuk bergabung bersama dengan kami. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini, saya minta maaf terlebih dahulu bahwa di sini saya bukan menggurui panjenengan semuanya, tapi di sini sifatnya kita bersifat sharing dan belajar bersama. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi pada malam hari ini yaitu tentang Google Form. Mengenal Google Form. Apa itu Google Form? Google Form adalah salah satu aplikasi serbaguna dari akun Google. Halo, mungkin Bu Titi untuk mikrofon yang sekiranya itu mengganggu mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu Bu Titi, biar suaranya lebih jelas. Benar. Muted. Baiklah, saya ulangi lagi. Bisa dimulai. Google Form adalah salah satu aplikasi serbaguna dari akun Google. Kemudian, apa saja syarat untuk menggunakan Google Form? Syarat untuk menggunakan Google Form itu ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu yang akan menggunakan Google Form harus mempunyai akun Gmail. Yang kedua, Bapak Ibu harus di situ tersedia jaringan internet, karena kalau Google Form ini memang kelemahannya sendiri, Google Form ini tidak bisa dikerjakan secara offline, tetapi harus dikerjakan secara online. Baiklah.
Ini tadi sudah. Kemudian, siapa saja di sekolah yang membutuhkan Google Form? Yang membutuhkan Google Form tidak terbatas hanya guru saja, tetapi kepala sekolah juga membutuhkan Google Form, baik itu untuk evaluasi, survei kinerja sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, guru mata pelajaran jelas sangat membutuhkan Google Form ini untuk mempermudah tugas guru mata pelajaran dalam membuat soal yang bisa dikerjakan oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, guru bimbingan dan konseling ini juga sangat membutuhkan aplikasi Google Form untuk meraih data-data dan untuk membuat asesmen kebutuhan di awal pembuatan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, karyawan sekolah ini biasanya staf tata usaha di awal ajaran baru juga biasanya membutuhkan data-data untuk kelengkapan buku induk dan sebagainya, itu juga bisa diraih melalui Google Form. Ya, manfaat Google Form yang pertama, bisa membuat dan menganalisis survei. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk membuat form pendaftaran. Yang ketiga, bisa digunakan untuk membuat kuis dan soal dan untuk mengumpulkan informasi secara lengkap dan cepat. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menampilkan data saya, di mana saya selaku guru bimbingan dan konseling, ini saya bisa meraih data siswa saya, nama kelas, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua, nomor HP orang tua, keadaan ekonomi orang tua, tinggal dengan siapa, apakah yatim piatu atau tidak, berapa uang saku setiap harinya. Data selengkap ini bisa saya peroleh dalam waktu yang singkat karena saya menggunakan Google Form. Sebelum saya menggunakan Google Form ini, dulu saya membutuhkan waktu yang lama untuk meraih data-data selengkap ini. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk selain itu juga biasanya Google Form ini bisa saya gunakan juga untuk melakukan evaluasi kepuasan siswa dalam menerima layanan kita. Apakah mereka senang ataukah layanan materi yang kita sampaikan itu tidak memuaskan. Biasanya kita menggunakan Google Form. Nah, intinya bagaimana langkah-langkah menggunakan Google Form? Yang pertama, ketik Google Drive pada mesin pencarian seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa mengklik Google Drive pada mesin pencarian. Selanjutnya, pilih Google Drive Sign-in untuk memulainya, ya. Seperti ini, pilih Google Drive Sign-in. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa login dengan akun Gmail Bapak Ibu apabila Bapak Ibu baru pertama kali masuk ke Google Form. Jadi harus membuat akun dulu. Nah, apabila sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Google Drive. Nah, setelah tampilan bisa seperti ini, maka mari kita praktekkan bagaimana cara memulai Google Form. Pertama, Bapak Ibu bisa memilih baru. Kemudian pilih lainnya.
selanjutnya Google formulir, dan selanjutnya formulir kosong. Ya, seperti ini. Nah, inilah tampilan Google Form yang sudah kita pilih tadi. Formulir tanpa judul ini bisa kita edit sesuai dengan judul apa yang akan kita buat. Misalkan kita ingin membuat soal PTS atau soal ulangan harian, maka kita bisa mengganti dengan judul yang ingin kita buat. Contoh seperti ini, soal ulangan harian misalkan. Ya. Deskripsi biasanya di awal ini petunjuk kepada siswa untuk mengisikan identitasnya, karena biasanya tidak langsung ke sesi pertanyaan tetapi harus menuliskan identitasnya terlebih dahulu. Misalkan isilah identitas Anda dengan benar. Seperti itu. Untuk menambahkan pertanyaan, maka kita bisa memilih tambah. Ya. Kita bisa memilih tambah, dan Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja yang akan dibutuhkan di identitas siswa, misalkan nama, ya. Kemudian di sini tersedia pilihan jawaban, apakah itu jawaban singkat, pilihan ganda, atau kotak centang, dan lain sebagainya. Untuk nama biasanya kita menggunakan jawaban singkat, ya. Jawaban singkat. Terus jangan lupa ini untuk memilih wajib diisi agar semua anak tidak bisa melewati ke sesi selanjutnya sebelum mengisi wajib diisi, dan memastikan anak-anak akan mengisi identitas ini. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya biasanya mungkin kelas, terus di sini biasanya pilihan ganda kalau kelas, atau bisa kotak centang. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan optionnya, misalkan kelas 7A, kemudian klik enter, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu ada option yang tidak terpakai atau salah ketik, misalkan di sini saya ketik 7DE dan ini tidak terpakai, maka Bapak Ibu bisa menghapus option ini pada tanda silang di samping. Nah, seperti itu. Nah, anggap untuk form identitas sudah selesai. Kita menginjak ke sesi pertanyaan, maka kita menambahkan bagian di sini, tambahkan bagian, ya. Kemudian kita tuliskan judul dari pertanyaan kita di sini, misalkan petunjuknya pilihlah jawaban yang paling benar. Misalkan di situ kita bisa menambahkan pertanyaannya di sini. Nah, untuk pertanyaan di sini Bapak Ibu bisa menginput secara manual ataupun mengcopy dari file yang sudah kita punya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengcopy dari file yang kita punya di sini. Nah, kita copy, kemudian kita tinggal paste di Google Form-nya. Nah, di sini sudah bisa proses pengkopiannya seperti itu. Terus untuk option-nya juga bisa kita copy. Kalau di sini filenya masih ada numberingnya, maka numberingnya kita
hilangkan terlebih dahulu. Nah, baru kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, optionnya sudah tercopy semua. Begitu selanjutnya Bapak Ibu, misalkan untuk pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan di mana pertanyaan itu dilampiri gambar, maka di sini di sebelah pertanyaan ada menu untuk upload gambar. Contohnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar, mencari dari file yang Bapak Ibu punya. Di sini, misalkan saya ambil gambar dari sini, misalkan. Maka Bapak Ibu bisa mengunggahnya di sini seperti ini. Nah, otomatis gambar akan tampil di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, bisa seperti ini. Nah, seperti itu untuk memberikan pertanyaan yang berupa gambar. Di sini misalkan ada perintah lagi, gambar apakah ini? Misalkan opsi pertama kita tulis mawar, yang kedua tulip, misalkan. Di sini apabila option yang Bapak Ibu inginkan itu juga berupa gambar, maka Bapak Ibu juga bisa mengupload gambar di sini, di bagian sini, sesuai dengan langkah pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa setelah itu pilih wajib diisi. Wajib diisi. Bapak Ibu, anggap misalkan ini pertanyaan sudah selesai dikerjakan dan kita ingin mempercantik tampilan Google Form, maka kita bisa menyesuaikan temanya di sini. Pilih tema yang Bapak Ibu inginkan, misalkan dari gambar di sini. Bapak Ibu bisa memilih, misalkan saya pilih ini, disisipkan. Nah, tampilan tema akan berubah. Kemudian apabila Bapak Ibu menginginkan untuk melihat preview dari soal yang sudah kita buat, maka kita bisa melihat previewnya di pratinjau di sini. Nah, ini adalah preview dari Google Form yang sudah kita buat. Baiklah, selanjutnya untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran biasanya membuat soal itu dilengkapi dengan kunci jawaban untuk mempermudah agar Bapak Ibu tidak mengoreksi secara manual dan skor bisa langsung tampak di anak-anak setelah mengerjakan. Maka Bapak Ibu harus mengatur dulu Google Form ini, setelannya kita rubah di kuis. Ya, di kuis ini jadikan sebagai kuis. Di sini disimpan. Biasanya kalau itu angket seperti guru BK itu tidak perlu melakukan penyetelan merubah menjadi kuis. Biasanya kuis ini dilakukan untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran.
Nah, setelah ini sudah berupa kuis, maka Bapak Ibu bisa menambahkan kunci jawaban di soal ini, mana jawaban yang benar. Misalkan di sini ini jawaban A, maka di sini kita pilih kuncinya, kemudian kita atur poinnya. Satu soal itu berapa poinnya, kita bisa atur di sini. Misalkan 10, kita tulis 10, kita klik selesai. Jangan lupa wajib diisi. Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin soal ini ada masa kadaluarsanya, maka kita juga bisa men-set soal ini di pengaturan di sini, di pengaya. Tetapi apabila Bapak Ibu belum menginstal pengaya, di Google Form yang Bapak Ibu buat tidak ada menu seperti ini. Kita harus menginstal dulu menu pengaya di sini. Kemudian di add-on ya. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Masih proses. Masih proses di sini. Nanti menunya akan muncul di sini. Oke, mungkin karena terlalu lama, saya lewati saja yang proses ini. Intinya Bapak Ibu kalau ingin menginstal menu pengaya, maka Bapak Ibu bisa menginstalnya di sini, mencari di sini, diinstal. Menu pengaya ini berfungsi untuk mengatur agar soal ini bisa diatur ada kadaluarsanya. Artinya misalkan Bapak Ibu ingin soal ini hanya dikerjakan sampai dengan ada batas waktunya jam 1, jam 2 anak-anak tidak bisa mengerjakan, maka Bapak Ibu bisa mengaturnya di menu pengaya. Ini tampaknya ada error. Saya lanjutkan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mencari contoh lain untuk melihat bagaimana Bapak Ibu apabila ingin melihat respon yang sudah diisi oleh anak-anak. Anggap itu sudah diberikan ke anak-anak dan anak-anak bisa sudah mengisinya, dan kita sebagai pembuat soalnya ingin melihat seberapa banyak siswa yang sudah mengisi. Wah, maaf, ada kesalahan sinyal di sini.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan sinyal. Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. Muted. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi mungkin sinyal saya sedang tidak bagus sehingga saya terpental dan alhamdulillah sudah bisa kembali lagi. Sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah, untuk selanjutnya apabila saya lanjutkan, kita ingin melihat respon dari peserta didik yang sudah mengisi form kita, maka kita bisa mengklik di sini. Di respon, kita bisa tahu siapa saja yang sudah mengisi data Google Form kita. Kemudian apabila kita ingin mengunduhnya di Excel, maka kita bisa memilih spreadsheet di sini. Ya, kita buat baru. Halo? Halo. Nah, seperti ini di sini. Bu Puji sudah masuk lagi, Bu. Iya. Bu Pujinya? Sudah. Bentar. Iya. Saya sudah di sini. lagi. Maaf Bapak Ibu nggih, saya terpental tadi karena jaringannya kebetulan ada gangguan. Lagi coba diklik untuk presenter lagi coba. Ya ini sedang saya cari namanya. Oh iya, ini baru ketemu. Bentar, saya switch dulu. Halo. Maaf. Bu Titi, apa saya sudah bisa dijadikan presenter? Halo. Halo. Bu Titi, apakah saya bisa dijadikan presenter? Sudah? Oh ya. Ya, sebentar. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit trouble di laptop saya kebetulan. Ini susah sekali menggerakkan mouse-nya. Oh, ya Allah. Baiklah, Bapak Ibu sudah berhasil. Nggih, alhamdulillah sudah bisa. Nggih. Nggih. Baiklah, mungkin untuk sesi presentasi saya mungkin cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk melanjutkan. Halo. Halo, bisa mendengar suara saya, Bu Titi?
Halo? Aduh. Halo? Bu Titi bisa mendengar suara saya? Suara saya? Halo? Halo, Bu Titi bisa mendengar suara Bu Titi? saya? Iya? Halo? Halo? Halo, Bu Titi? Bisa mendengar suara saya? Halo Bu Puji. Halo? Halo? Halo, Bu Titi? Halo, Bu Titi? Halo, Bu Titi bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawabnya sudah, moderator? Apa bisa mendengar saya? Halo? 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 Bu Titi? Halo, Assalamualaikum. Apa bisa mendengar suara saya? Halo? Bu Titi? Mikrofonnya tolong dihidupkan. Ya. Halo? Bu Titi? Mikrofonnya bisa dihidupkan? Halo? Halo, Bu Titi? Mikrofonnya bisa dihidupkan? Bu Puji. Iya. Bisa mendengar suara saya, Bu? Halo? 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 Bisa mendengar suara saya, Bu? Halo? Halo? Bisa mendengar suara saya, Bu? Iya? Halo? Bu? Halo? Iya? Bisa mendengar suara saya? Sih enggak. Halo? Nah, Weh. Halo? Halo? kelihatannya mic-nya belum di-on kan. Masih Sebentar. Bu Puji. Oh, sebentar nggih. Halo? Aduh, ini scrollnya kok Halo? 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 Unmuted. Halo? Bu Puji. Iya, Silakan. iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena ada gangguan sinyal dari saya tadi sehingga saya terpental keluar. Mungkin untuk efisiensi waktu, mungkin presentasi saya cukup sekian saja. Bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada waktu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Halo Bapak, saya boleh bertanya Bapak? Halo, tadi yang bertanya siapa ya? Saya Bapak Putrono P. Hermawan dari SMA Negeri 2 Bangli. Ibu boleh bertanya? Oh, ke ini moderator. Silakan Ke moderator. moderator. Moderator Pak Jajang. Bentar. Oh, ada lagi. Pak Jajang.
Bu Titi mungkin bisa dibantu dulu untuk menghandle karena mungkin mungkin Pak Jajang masih belum bisa menyambung. Mungkin Bu Titi bisa membantu Pak Dadang dulu sementara agar diskusinya bisa berjalan. Sudah, nggih. Oh iya, monggo silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Putrono Hermawan dari SMA Negeri 2 Bangli. Begini Ibu, terkait dengan pembuatan Google Form ini, ketika saya praktekkan, dulu pernah saya membuat Google Form, ketika saya praktekkan membuat dua kelas yang waktu yang bersamaan, apakah bisa apa tidak Ibu untuk penerapan Google Form-nya ini Bu? Oh, di dua kelas? Kelasnya berbeda Ibu, apakah bisa ya? Kalau yang sekarang kan yang ujian sekolah itu kan maaf Bu, bisa saya bantu jawab? 10 kelas. Sama. Halo? Ya, monggo silakan. Oke. Kalau menurut saya untuk pelaksanaan Google disama dengan waktu yang sama, kebetulan kita kan belum pernah mendeteksi, tapi selama ini kalau kan biasanya anak-anak ini mengerjakannya di rumah. Kalau mengerjakan di rumah ini kita tidak pernah ada kasus meskipun itu di 2 kelas atau 6 kelas bersamaan itu tidak ada masalah seperti itu Bu. Kalau pengalaman saya. Itu udah saya kemarin pernah pengalaman Bu, formatnya sama karena materinya sama kan, saya kirim ke 2-3 kelas yang berbeda dengan waktu yang bersamaan. Ketika masuk datanya bisa dibuka semuanya. Apa mungkin saya yang masih kurang gini ya untuk mengaplikasikan Google. Sempat saya share sekali langsung ke 3 kelas. Oh, nanti bisa dianulir lagi ya Bu, dibuka kembali. Kebetulan saya tidak pernah mengalami kasus yang seperti Ibu alami. Praktekan apa bersama, apa menemui kendala seperti panjenengan atau tidak. Mohon maaf nggih Ibu, karena saya belum pernah mengalami kasus yang Ibu sampaikan ya, seperti itu. Ya. Lagi satu Bu, gini, untuk ada aplikasinya tidak dalam pengerjakan Google Form ini menggunakan waktu misalkan 30 menit atau 1 jam itu Bu? Adakah aplikasinya dalam Google Form ini Bu? Oh, Inje Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Kalau menurut saya yang bisa kita atur waktunya itu adalah soal ini bisa dikerjakan sampai dengan jam berapa gitu Bu. Jadi misalkan seperti ujian online yang dibatasi waktu sampai dengan jam 1, begitu jam 1 kelewat 5 menit itu tidak bisa, timernya hanya bisa di set seperti itu Bu. Jadi sepengetahuan saya nggih Bu ya, mungkin apa karena kekurangan pengetahuan saya sehingga sepengetahuan saya bisa diatur waktunya, tapi hanya untuk menentukan soal ini bisa dikerjakan sampai jam berapa gitu. Okay. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Jajang, monggo Pak Jajang. Bu Puji? Iya. Halo. Bu Puji? Iya, Bu. Bu Puji, ini saya membantu Pak Jajang, ada pertanyaan. Inje Bu.
bisa apa enggak kalau Google Form ini dilaksanakan secara offline? Oh iya Bu, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Untuk kelemahan dari Google Form ini, memang Google Form ini tidak bisa dilaksanakan secara offline. Jadi wajib ada jaringan internetnya. Itu memang kelemahan dari Google Form ini. Jadi Google Form ini aplikasi yang sangat bermanfaat, tetapi memang harus dikerjakan secara online, tidak bisa dikerjakan secara offline. Seperti itu Bu. Ya tadi ya, ini saya membantu Pak Jajang ini, Oke Bu. membantu membacakan. Tadi apa ya? Sebentar saya cari lagi tadi. Aduh. Nah, kalau ujiannya di rumah, apakah pihak sekolah itu mengetahui siswa itu curang apa tidak? Ini pertanyaan dari Ibu Wilma. Oh iya, terima kasih Ibu Wilma atas pertanyaannya. Untuk itu juga mungkin salah satu kelemahan Google Form, nggih, karena itu bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Jadi apabila anak-anak itu mengerjakannya itu istilahnya temannya yang yang mengerjakan atas nama dia, jadi mengisi atas nama siswa tersebut, maka itu juga tidak bisa terdeteksi di sini Bapak Ibu, apalagi misalkan siswa yang bersangkutan mengetahui email dari teman yang satunya. Jadi memang tidak bisa untuk mendeteksi apakah anak ini jujur atau tidak, karena memang mengerjakannya di mana saja dan kapan saja, dan kita tidak bisa melihat wajah dari yang mengerjakan soal, hanya dari input nama kelas yang masuk ke Google Drive kita. Demikian Bu. Hostnya Pak Jajang kemana Pak? Halo, Pak Jajang kemana Bu? Apa terpental? Ini laptop saya juga kebetulan ada error juga, mouse-nya, kursornya tidak bisa saya Ya, gerakkan. jadi ini Bu, rekamnya enggak. Halo. Halo, Iya, halo. Pak Jajang, mohon bisa Suara iya, saya sendiri, Bu. Nggih. Pak Jajang, apakah masih ada pertanyaan Saya dari bergabung. apakah masih ada pertanyaan dari peserta Pak Jajang? Kalau misalkan tidak ada, Oh iya, mungkin silakan barangkali bisa dilihat di chatnya Pak Jajang. barangkali ada yang mau dipertanyakan kembali ini. Silahkan Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini untuk bisa berpartisipasi dan memahami apa yang disampaikan oleh Bu Puji tadi. Dipersilakan, pertanyaan dibuka kembali. Ada Bu, Pak? Dilihat di chatnya Pak Jajang, coba di chatnya. Ya di chatnya nggak muncul Bu. Oh, kalau sudah tidak ada, Soalnya tadi saya nggak ini lagi. kalau sudah tidak ada, berarti mungkin bisa diakhiri Pak Jajang, bisa dikembalikan sudah ke host. Ya, baik. Kalau sudah anggap cukup penyampaian materi tentang Google Form ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat di materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Puji. Adapun kesimpulan yang tadi presentasinya, Google Form itu merupakan teknologi serbaguna dari internet yang mempunyai banyak manfaat, baik itu untuk membuat survei, membuat soal, meraih data secara cepat, ataupun untuk evaluasi. Membuatnya pun cukup mudah, email saja dan jaringan internet, sehingga kita bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja.
Itu mungkin kesimpulan atau secara garis besarnya nanti lebih detailnya lagi bisa di selanjutnya. Lagi dari saya mohon maaf atas kekurangannya dan saya kembalikan kepada host Ibu Tipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Jajang dan Bu Puji yang sudah melaksanakan Vikon ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Vikon sudah terlaksana walaupun masih terdapat kendala. Semoga di lain waktu lebih baik lagi apa yang kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila dalam penyampaian Vikon kelompok kami masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.